Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dewi Nurjana dengan NIM 202400252 dari kelas Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku strategi kooperatif. Perilaku strategi kooperatif merupakan strategi di mana perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu strategi yang digunakan adalah aliansi strategi. Aliansi strategi ini mempunyai arti bahwa memungkinkan sebuah perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tertentu jika dilakukan dengan usaha sendiri. Maksudnya di sini yaitu tujuan tertentu ini tidak dapat tercapai jika perusahaan itu berusaha sendiri, tidak bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Jadi harus bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya. Aliansi strategi ini mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama ada joint venture, yang kedua ada aliansi strategi ekuitas, dan yang ketiga ada aliansi strategi non-ekuitas. Joint venture merupakan strategi di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan baru yang independen untuk berbagi sumber daya dan kemampuannya untuk menciptakan kemampuan yang kompetitif. Yang kedua yaitu aliansi strategi ekuitas. Aliansi strategi ekuitas merupakan sebuah persekutuan dua atau lebih perusahaan menggabungkan sumber daya dan kemampuannya di mana masing-masing mempunyai persentase dan kontribusi yang berbeda pada setiap perusahaan. Dan untuk yang ketiga yaitu aliansi strategi non-ekuitas. Aliansi strategi non-ekuitas merupakan sebuah persekutuan di mana dua atau lebih perusahaan membangun sebuah hubungan kontrak untuk berbagi sumber daya dan kemampuannya untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dan untuk perilaku strategi kooperatif ini juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua peran dan tanggung jawab, yang ketiga berbagi ide dan sumber daya, yang keempat mendorong kerjasama, dan yang kelima menghargai kesuksesan. Untuk komunikasi, hal ini meliputi merancang sebuah pesan yang jelas dan terstruktur, mengurangi ketidakpastian, dan menghindari perbedaan pendapat. Untuk peran dan tanggung jawab, setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya yaitu berbagi ide dan sumber daya. Hal ini meliputi komunikasi terbuka, brainstorming, dan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam sebuah kelompok atau tim. Selanjutnya yaitu mendorong kerjasama. Ini termasuk membangun sebuah keterampilan interpersonal, bekerja sama secara efektif, dan mengurangi individualisme. Dan untuk yang terakhir yaitu menghargai kesuksesan. Ini akan meningkatkan motivasi dan membuat tim semakin bersemangat untuk mencapai sebuah hasil yang baik. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tujuan dilakukannya strategi kooperatif. Yang pertama, meningkatkan sebuah kepercayaan, yang kedua menciptakan nilai tambah, dan yang ketiga menciptakan tujuan bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.